Yo, set piece. Jadi gua balik coba bahas topik Piala Dunia Qatar as always gitu ya. Dan kali ini gua mau coba bahas tim-tim kuda hitam di World Cup 2022 dan gimana sih peluangnya mereka di perempat final gitu ya. Nah, saksikan selengkapnya. Set piece, rumahnya fans sepak bola. Ya, jadi gue sudah kedatangan tamu spesial nih, Mas Ojan dari Titik Putih Podcast gitu ya. Halo Mas Ojan. Nah, Halo. muncul nih orangnya. Thank you for having me. Apa kabar Mas? Sempat ada masalah teknis. Alhamdulillah baik. Gimana Mas Kevin? Baik, alhamdulillah. Aman ya? Aman Mas, alhamdulillah Mas. Jadi Set Besar, jadi wajib follow juga semua akun sosmed dari Titik Putih Podcast, Twitter Titik Putih Bola, IG Titik Putih Bola, Facebook Titik Putih Podcast, TikTok ada juga Mas di TikTok ya, ada Titik Putih Bola juga. Gitu. Ada. Ada ya Mas ya? Oke. Jadi semua platform nih di Titik Putih. Jadi Mas mau coba bahas nih Mas di soal tim kuda hitam lah. Jadi ada dua negara yang menurut gue gue cukup keep my eyes on dua negara inilah intinya, ada Amerika, ada Kanada gitu ya, yang dua-duanya itu menyajikan permainan yang cukup lumayan gitu ya. Amerika sampai ke 16 besar, even Kanada pun yang orang yang nggak ngelihat dia pun, yang nggak ngelihat negara tersebut, tapi permainannya juga lumayan cakep gitu ya. Even sampai mereka nggak lolos juga anyway gitu ya. Nah, untuk next turnamen dari World Cup ataupun dari turnamen internasional yang lainnya, ada nggak sih kans dari dua negara ini untuk step up lagi gitu kan untuk di next-nya? Karena di World Cup ini juga menurut gue juga lumayan banget gitu. Ya. Oke. Amerika langsung aja satu-satunya tim yang dia masuk ke 16 besar. Sorry to say, ini mudah-mudahan disensor ya, pakai testikelnya Pulisic ya. Dia harga yang harus dibayar, dia harus masuk ke ini ya, rumah sakit gitu. Ya, itu sih. Itu kayaknya bahasa common ya daripada yang lain ya. Itu lebih ke sana. Jadi harga yang harus dibayar memang susah payah untuk masuk gitu. Kemudian kalau Wales ya gitu aja. Kalau misalkan dia dari fase grup di babak grup kan cukup ada dua kontingen FA dan diapit oleh Amerika gitu kan. Yang satu memang ya udahlah, itu beda lagi, itu beda urusan. Kalau Iran itu kan beda segmen itu mah gitu kan. Beda dunia. Iya. Beda universe. Kalau ngomongin Amerika memang ini rising up kalau gue bisa bilang Mas. Terutama Amerika, gue kenalnya lebih kepada Amerika sering lawan Meksiko. Jadi gue kenal tuh Gallardo dan kawan-kawan. Kemudian sering ketemu lah, pokoknya soal Piala Gold itu sering ketemu lah. Dan Amerika selain Pulisic, Gio Reyna, kemudian Timo Weah, kemudian kemarin juga ngasih perlawanan sebenarnya ya, at least sebagai representatif dari Chelsea, ngasih assist lah sebelum dia pulang lah balik ke Abu Dhabi. Gio Reyna malah jarang dimainin loh Mas. Iya, Gio Reyna kemarin jarang dimainin. Iya, betul. Iya. Karena Greg Berhalter yang gue tahu memang pragmatis ya, maksudnya beberapa kali memang ya tadi sih sebelum ini take ulang ya bahwa itu ada irisannya. Kenapa Amerika football USMNT-nya tuh memang nggak tertarik, nggak menarik gitu. Bahkan Greg Berhalter aja udah dapat Piala Gold Cup aja disuruh out gitu kan sama fans dari Amerika sendiri gitu. Emang nggak ngerti bola gitu ya. Tapi ya apapun itu, gue hanya melihat dari beberapa pemain yang terutama ya kita tahu sendiri lah. Secara rumor kan 2026 Kanada USA ya, Piala Dunia. Betul. Jadi menurut gue ini salah satu ini namanya bekal yang baik lah menurut gue sih itu. Kalau ngomong soal apakah dia harus bisa melaju lebih jauh, nggak perlu sih. Dia cukup prematur lah kalau dia sampai ke perempat final cukup. I think lawan Belanda ya udahlah, itu memang it is what it is gitu. Karena it is what it is. Iya. I like the words man. It is what it is.
Kipernya kan bagus ya, gue lupa lagi bukan Nopel satunya lagi. Karena memang kiper juga salah satu dia juga dari Liga 2-nya Amerika, kemudian Sergio Des dan kawan-kawan juga tampil lebih oke gitu. Jadi secara apalagi pas lawan Inggris kemarin ya itu Mason Mount dan kawan-kawan juga nggak bisa tuh Nggak membuat ngapa-ngapain salah satu juga itu, peluang. weh. Betul. Jadi football versus soccer kemarin dimenangkan oleh soccer meskipun satu sama kan kalau di headline news Iya. ya. Iya. Jadi so I think USMNT cukup oke. Kalau Cukup ngomongin oke. Kanada, ya. Nah kalau Kanada ini agak lain lah ya kalau orang-orang bilang. Terutama secara representatif dia kayaknya kita tahu sendiri streamer Twitch yaitu siapa tuh Anthony Davis aja menyetak gol pertama kali kalau nggak salah gue mungkin Yes. Mungkin ya happy to be here aja lah gitu maksudnya. Ya gitulah masuk cukup meramaikan aja lah intinya ya. Ya gitulah. Jadi dari negara irisan di benua Amerika nih kayaknya kalau lebih bagus memang Amerika banget gitu. Meksiko aja sudah nggak ada baunya sekarang lagi gitu. Sudah nggak ada bau, betul. Ya, betul. Dari itu apalagi ya. Maksud gua kan Pulisic yang memang telat panas dan lain sebagainya masih bisa tuh ngasih perlawanan terus sama Meksiko gitu. Ya El Clasico-nya Amerika kan kedua itu kan, Meksiko dan Amerika sekarang. Meksiko sama Amerika, yes. Betul. Yes. Jadi so I think But anyway, Amerika yes. Anyway, gue cukup surprise juga kalau kita mengkilas balik lah ya Mas ya. Banyak pertandingan, banyak match-match yang ini harusnya ini tim ini kalah gitu kan. Contohnya gue expect kayak Arab itu harusnya kena bantai Argentina gitu kan. Malah sebaliknya Jepang harusnya kalah lawan Jerman, lawan Spanyol ataupun ya kan Prancis, Tunisia, Brazil, Kamerun yang gue lihat gitu ya. Jadi again di grup stage kemarin nggak ada bener-bener satu tim yang mereka bisa meraih poin penuh gitu ya. Menurut lo kenapa? Jadi Asia Afrika nih menurut lo sudah mulai step up, mulai mengejar ketertinggalan dengan negara-negara Eropa, atau kayak ya udah shit happen aja gitu di World Cup gitu. Tentu ya satu kata memang unpredictable ya World Cup sekarang gitu. Tidak seperti yang kita bayangkan bahwa marketingnya ya kayak vibes bulan puasa kita nontonnya sahur gitu kan. Betul. Jadi berasa gitu. Apalagi ini Piala Dunia Winter gitu. Kayaknya I think it's the first time the Winter World Cup gitu kan. Yang dimana kita fokus Natalan. Tapi Natal di Qatar tuh kan dua hal kontradiktif. Ngerti gak sih maksud gue Mas? Betul. Ya kayak gitu-gitu lah. Jadi menurut gue sih emang unpredictable itu pasti. Gak semua yang ngalahin Argentina juga dikasih libur kayak Arab Saudi. Tapi jangan sampai mungkin ya banyak sekali narasi-narasi kayak Maroko, kemudian Arab Saudi yang sangat disayangkan gak lolos ya. Kan lebih baik Arab Saudi atau Meksiko. Sebentar. Maroko masih lawan Spanyol, Mas? Iya, ini Argentina ini satu grup sama siapa? Kok gue lupa ya. Ada Arab Saudi, Argentina, satunya Polandia. Polandia, betul. Iya, maksudnya satunya lagi kan ada 4 harusnya. Argentina, Arab Saudi, Polandia, satunya lagi harusnya Meksiko sih. Seingat gua ya. Kayaknya Meksiko sih. Iya, kayaknya Meksiko. Yes. Yang dimana orang-orang bingung nih, terutama gua sendiri kenapa Poland yang lolos ya, padahal mainnya pragmatis sekali gitu kan. Salah satu the lowest XG FC lah. Yang bagus cuma Szczesny doang lah ya. Szczesny doang, yes. Iya. Lewandowski juga bermain pragmatis. Akhirnya ya kalah juga gitu. Jadi yang kalau misalkan kalau kelayakan lolos kan pasti ini kan kemenangan umat Muslim ya. Jadi ya harusnya itu Arab Saudi yang diinginkan lolos gitu kan. Tapi kalau ngomongin soal permainan Arab Saudi cukup oke gitu. Cukup oke sih. Track record high defensive line itu pernah diterapkan oleh Jepang kalau pernah tahu pada saat musuh lawan mendapatkan free kick itu pemain Jepang langsung maju semua gitu meninggalkan pemain sendirian di 2018 World Cup. It worked lawan Argentina gitu kan. Betul, Arab Saudi gila gitu kan. Iya, gila.
Itu keren sih. Lautaro offset mulu gitu kan. Jadi ya itu yang terjadi, Iris. Ya, dan tadi pertanyaannya adalah yang kenapa kok bisa seperti ini, terus UEFA kemudian Latin Amerika kayaknya ada mulai kekejar gitu lah ya. Atau seperti Jepang yang mengalahkan 2010 Champions dan juga 2014 gitu kan. Memang apalagi Jepang nih punya turnamen resmi Liga 1-nya tuh kayaknya 90-an lah. Jadi telat juga sebenarnya. Makanya ada istilah ya blue lock dan kemudian apa sih yang anime banget lah gitu. Ini gue juga kadang bingung ya kalau kita aja nggak boleh percaya klinik tapi percaya storyline anime juga gue paham sih, tapi ya udahlah ya. Itu yang terjadi. Cuman as a culture, as a pop culture sepak bola ini memang udah ada di Jepang. Jadi kalaupun ini ya memang saatnya. Kalau Asia representatif ya, yes. ya Asia representatif memang sangat bagus sih menurut gua. Iran itu juga bagus sebenarnya. Iran yang sebenarnya kontingen yang paling oke daripada Qatar lah ya. Qatar kan ya Qatar mau ya tuan rumah gitu kan. Ya as a host yang low streak lah ya. Jadi yang nggak bisa dapat apa-apa. Ya itu sih Mas kalau menurut gua terutama memang perkembangan. Nah, ini nih kalau ada yang ngomong Arab Saudi gitu, men, Chelsea lawan Al Hilal aja harus susah payah itu, men gitu. Susah payah, bener. Salem Aldausari itu cukup oke gitu. Cukup oke, yes. Nomor 10. Jadi jangan ragukan Arab Saudi, dan dia sebagai Real Madridnya Asia sekarang gitu. Jadi cukup oke. Jadi World Cup nggak bisa kita sandingkan dengan UCL lah ya, di mana tim-tim bagus pasti menang gitu, pasti ngebantai gitu kan, sayangnya gitu kan di UCL gitu. World Cup sangat berbeda gitu ya. Iya. Karena kan ini kan turnamen minded ya Mas, beda dengan liga format gitu. Turnamen minded betul. Kalau kenapa sih banyak yang lolos XG, kemudian XG tertinggi aja pulang yaitu Jerman gitu. Tapi kan kalau misalkan diurutkan kalau misalkan XG sebagai lolos ya Polandia nggak perlu lolos karena dia the lowest XG gitu. Tapi bukan itu, poinnya adalah mereka ini defensive minded gitu. Banyak yang merasa kenapa sih Inggris seri lawan Amerika. Betul. Ross Barkley nge-tweet itu tolong diganti deh untuk cari striker, atau kalau Wilson masuk kemudian Harry Kane nggak nyetak gol harus out dan lain sebagainya. Gitu-gitu sebenarnya secara overall memang defensive minded untuk Piala Dunia 2022 gitu. Dan itu turnamen banget gitu. Cara turnamen untuk tetap bertahan kan gitu. Beda lagi kalau league format gitu. Makanya Chelsea sejauh ini kan tipis-tipisin masuk Chelsea ya. Ya gak ada yang nyangka bisa lawan Chelsea gitu kan. Lawan Real Madrid dan lain sebagainya. Harusnya memang punya preset sendiri kalau turnamen format tuh akan seperti ini jalannya. Jadi jangan berespek bahwa harus menang lawan Arab Saudi 7-0, enggak men. Son Heung-min sangat beda tim semangat. Maroko ya, what do you expect man. Jadi as a representatif cukup membanggakan ya. Asia terutama Jepang, Korea dan juga Maroko siapa nih, Australia itu cukup baik meskipun pragmatis dan lain sebagainya. So I think mereka sampai 16 itu ya kalau kita udah lihat bracketnya ya Mas ya. Ya ntar kalau di top 4 ya itu aja kan gitu. Itu doang, yes. Ya. So apa sih. Ya, itu sih menurut gua kalaupun decent itu lebih kepada mindset turnamen format aja sih. Kalau ngomong soal peringkat FIFA atau nggak ngaruh sama sekali ya ternyata ya. Nggak ngaruh sama sekali. Jangan pernah bilang Hwang Hee-chan nyetak gol kemudian where is Belgia peringkat 2 kan nggak salah ya. Peringkat 2 3 gitu. Iya, kacau. Peringkat 2 itu emang Belgia emang aneh. Itu Belgia emang Belgian coklat lah yang paling benar daripada The Golden Era menurut. Itu sih. Mas, last but not least ya saya. Jadi kita masih ada match Maroko lawan Spanyol, gitu ya. Portugal lawan Swiss, Kroasia lawan Brazil. Ini 3-3-nya gimana nih? Aduh. Gini. Secara prediksi Nielsen, waduh. Prediksi Nielsen. Iya, gue kan ngikutin ya. Kenapa internet itu bakal dukung apa aja gitu. Ternyata sampai di final tuh Brazil Spanyol ya. Ini gue kasih bocoran aja guys. Brazil Spanyol. Secara bracket tuh Brazil Spanyol.
Ada yang bilang Argentina. Gue sih masih mengharap Argentina masuk final. Tapi Argentina berhasil kayaknya 51-49%. Cuman kalau ngomongin soal Portugal Swiss, gue nggak tahu ya, karena di bracket sebelah kanan kalau misalkan dilihat dari ada atas sama bawah ya, bracket bawah atau bracket kanan, gengnya Portugal, Inggris, Prancis itu lebih mudah ketimbang yang Kroasia, Brazil dan Belanda, Argentina tuh lebih mudah yang sebelah kanan gitu. Jadi Portugal Swiss dulu sih menurut gue, Switzerland juga menunjukkan bahwa timeline dia masih berjalan hingga saat ini, nggak berhenti 2015. Ya tahu sendiri 2000 Euro yang Sommer dan kawan-kawan cukup tampil apik lah. Iya nggak sih? Gue takutnya salah ngomong lagi. Iya, oke, betul. Itu kan. Ya itu Switzerland, kemudian Portugal bukan menjadi Ronaldo FC yang ngapain sih lo harus memaksakan Ronaldo, padahal ada Leao dan kawan-kawan, terutama Bruno yang vibes-nya Manchester United ya, nge-carry selama 1 musim itu terjadi di Piala Dunia sekarang. So I think Ronaldo, jangan berharap pasti publik menyatakan bahwa Ronaldo versus Messi last dance final gitu, enggak sih menurut gua. Kayaknya enggak juga. Karena kalau misalkan Ronaldo juara, itu satu-satunya pemain yang nggak bakal di-post di sosial media karena dia pengangguran kan. Kayaknya itu salah satu pemain yang kayaknya pengangguran, yang unemployed ya. Itu kayaknya dia akan, kalau misalkan ngangkat siapa yang nge-post, nggak mungkin MU lah. Paling Al-Nassr yang paling dekat lah ya. Al-Nassr, betul. Iya, Al-Nassr. Tapi jadi kalau Portugal, iya masih bisa. Switzerland masih bisa ya. Iya, jadi masih bisa. Okay. Kalau Maroko dan juga itu agak berat. Ya meskipun agak berat. Sorot tuh teman gue, Mas Irfan, dia sekarang jadi salah satu analisis dari Maroko. Aneh memang. Karena gue kemarin bahas memang nggak ada yang bahas Maroko gitu. Tapi secara Maroko sendiri atraktif, terutama spotlight-nya kan Hakimi dan Hakim Ziyech gitu. Dia hanya bagaimana caranya mengalahkan Spanyol mungkin dengan cara teori langit ya, doa dari ibu gitu kan, mungkin itu. Cuman ya, jokes aside sih, memang ya itu, kalau memang turnamen minded ya lu sebagai superior teams, sebagai Inggris, Prancis dan kawan-kawan tuh memang secara permainan ya harus lu mengalahkan yang tim yang low block gitu, yang peringkat 20 FIFA ke bawah pasti bermain low block gitu. So, Australianya lolos ya low block. So I think Maroko harusnya masih bisa menahan, terutama Spanyol yang kirinya, kanan kiri sering roaming ya, dan juga Morata sebagai spesialis turnamen. Kalau ada yang bilang sering offset, ya ilah Torres aja di 2008 2010 sebagai 10 juga. Iya, sama. Iya, Morata di Euro 2020 dia sebagai goal scorer terbanyak juga gitu. So memang turnamen minded emang beda gitu. Jadi nggak bisa disamain, harus formatnya riset dari nol juga. Oke Mas Ojan, 4 besar saya Mas. 4 besar. 4 besar siapa? 4 besar siapa? Semifinal. Menurut prediksi Mas Ojan. Prediksi lagi. Pasti masih Argentina dengan Belanda tuh masih Argentina sekali lah ya di kepala gua gitu. Yes. Meskipun memang dia startnya cukup bad sedikit gitu kan lawan Arab Saudi, tapi kayaknya dia masih on form. Kita nggak tahu apa yang terjadi nantinya. Kalau Brasil Kroasia, ya Brasil Argentina lah, karena Neymar is back lah ya. I think itu. Di sebelah kiri Argentina Brazil. Yoi, Argentina Brazil. Sebelah kanan. Kalau ada yang bilang Prancis udah habis 2018, terus kehilangan Pogba, Kante, kehilangan Benzema, men. Dia kemarin nyetak gol banyak, men. Giroud aja udah melewati gila sih. Men's time all scholar goal scorer. Iya. Right. Secara bracket Prancis possibility masuk final gede sebenarnya. So I think Prancis all the way. Sorry, coming home. Fans Inggris. Yoi. Dan beneran coming home. Yoi. Right. I think itu sih. Jadi Brazil, Argentina, Prancis, Portugal. So, set piece kalau kalian punya pendapat yang berbeda dari Mas Ojan, silakan bantai Mas Ojannya langsung di komen. Spam. Spam boleh banget.
Jadi makasih banyak Mas Ojan atas waktunya. It's been a pleasure for us to having you anyway gitu ya. Jadi Thank you so mungkin nextnya mungkin kita yang main ke sana ke Thank you. Putih gitu ya. Jadi Setpiece jangan lupa follow semua sosial media platformnya Titik Putih Podcast di Twitter, di IG, Facebook dan TikTok. So see you next episode. Thank you Mas. Thank you. Bye-bye. Bye. Jangan lupa like dan subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpiece. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya. Mantap. Mas, luar biasa insight-nya. Thank you banget ya. Thank you Mas Kevin.